Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kau beri hati nurani untuk memilih yang baik atau memilih yang jahat. Bantu kami supaya hati nurani kami semakin peka dan tidak tumpul untuk memilih yang baik di atas yang jahat. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Musa dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan mengingatkan kita akan hukum hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Lakukan berkat, bukan kutukan. Lakukan yang mulia, yang indah, yang luhur, dan hindari yang jahat, yang benci, yang menghancurkan. Dan hati nurani ini melekat dalam kemanusiaan kita. Jadi bukan sesuatu yang dari luar, tapi yang dari dalam. Dan hati nurani ini bisa menjadi tumpul, ya, karena situasi, karena keadaan, lalu orang membenarkan yang jahat sebagai suatu yang kebaikan dan menetapkan yang jahat sebagai suatu kebaikan dan menghindari yang baik lalu melakukan yang jahat. Dan itu bisa terjadi karena pergaulan dengan orang lain atau karena keyakinan tertentu di suatu tempat tertentu yang diterima oleh umum. Tetapi ini suatu prinsip, dan prinsip ini punya bukan hanya sekedar prinsip tapi punya dampak. Punya dampak keluar, mempunyai akibat, maka orang menyebut sebagai karma. Ketika orang melakukan yang baik, maka karma baiknya ada. Ya, dia melakukan yang baik, lalu terus-menerus, maka dia akan mendapatkan sesuatu nilai kebaikan, kedamaian, ketentraman, bukan hanya dalam benda, tapi pada suatu sikap batin, damai, tentram, menyenangkan, menggembirakan, dan seterusnya. Tapi ketika orang menyimpan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak baik, maka itu juga berakibat kepada kita semua. Jadi hati nurani itu bersifat apa? Bersifat karmaik, ya, menjadi bumerang. Kalau bumerangnya baik, ya lakukan baik, bumerangnya baik. Kalau yang jahat, bumerang jahat. Jadi dan ini terjadi nanti pada kemudian, ya, pada waktu yang akan datang. Entah di dunia ini ataupun di dunia yang akan datang, dia harus menerima risiko dari perbuatan-perbuatan jahatnya itu atau perbuatan baiknya itu. Nah, maka itu hidup adalah pilihan. Ya, sekali lagi hidup adalah pilihan. Mau milih yang mana, monggo. Ya, Anda sendiri yang menentukan, dan disinilah sebetulnya suatu anugerah dari Tuhan. Tuhan mengingatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Ya. Demikian juga dengan kehidupan pilihan hidup itu, pilihan tentang tentang yang jahat dan yang baik itu juga pilihan untuk jadi bahagia atau tidak bahagia. Jadi ketika dia mengalami mau bahagia, dia sendiri yang harus menentukan. Jangan menentukan kunci kebahagiaan itu diletakkan pada orang lain. Dikuasai oleh orang lain. Saya yang menentukan saya bahagia atau tidak, saya gembira atau tidak, atau saya susah atau tidak. Saya yang menentukan. Jadi di sini ada unsur bawah sadar kita menerima penderitaan itu sebagai bagian dari hidup kita yang kita harus jalani atau tidak. Saya memilih untuk menghadapi penderitaan dan salib. Seperti Yesus mengatakan hari ini bahwa bahwa penderitaan, ya, Yesus akan mengalami penderitaan. Yesus tidak lari dari penderitaan, dari salib. Maka dia dibangkitkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan. Jadi kesetiaan akan apa? Kesediaan kita untuk menerima realitas kita itu juga merupakan pilihan. Apakah saya menolaknya, misalnya penderitaan, saya menolak, saya tidak mau menerima ini, saya benci, saya marah, saya dendam, ya itu berakibat pada kita masing-masing. Jadi misal saja sebagai contoh konkret yang hari ini kita katakan kelompok paslon A menang, lalu padahal kita masuk paslon B, ada perasaan marah, perasaan kecewa, dan seterusnya. Ya, kecewa atau tidak kecewa tergantung dari saya. Saya belajar menerima realitas apa yang terjadi di luar saya dengan penuh ikhlas, dengan penuh iman dan penuh kekuatan. Nah, jadi dan kedua, bahwa kita untuk berbuat baik itu akan menanggung penderitaan, menanggung salib juga, bukan yang gampang.
Dan itu karena kita adalah manusia yang lemah, karena kita adalah manusia yang terbuat dari debu tanah. Jadi kita tidak selalu bisa melakukan apapun, ya. Kita terbuat dari debu tanah yang rapuh, yang fragile, maka kita harus berjuang terus-menerus. Ada proses yang panjang supaya kita tekun tabah dalam menjalankan kehidupan. Semoga renungan hari ini membuat kita untuk mulai melihat bagian interior, kasel, puri batin. Jangan hanya melihat yang luar, ya, apa yang harus kita lakukan, melihat yang di batin. Melihatlah mindset kita, melihatlah cara pikir kita, melihatlah cara pandang kita, ya. Mungkin cara pandang kita keliru. Nah, itulah harus kita ubah. Dan itu bukan yang gampang sekali lagi karena berasal dari dalam. Semoga Anda, kita semua di masa Prapaskah ini lebih melihat unsur batinia, ya, cara pandang kita. Mungkin kita marah pada seseorang, mungkin Anda secara tersembunyi marah pada seseorang, ya, yang tidak kita sukai. Nah, itu yang harus diubah. Jadi mengubah mindset, mengubah cara pikir, mengubah cara bertindak, mengubah cara hidup dengan lebih positif. Bukan yang negatif. Kalau kita negatif, kita sendiri akan terpengaruh dan hidup kita tidak bahagia. Anda mau bahagia, jangan letakkan kunci kebahagiaan pada orang lain, pada situasi, pada siapapun. Pada diri saya sendiri. Kunci ada di kantong saya. Saya mau bahagia atau tidak, tergantung dari saya. Saya mau menjalankan masa Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh atau tidak, tergantung dari saya. Saya mau berhasil atau tidak, tergantung dari saya. Tuhan menghargai kebebasan rohani dalam diri kita masing-masing. Semoga Anda, kita semua memilih yang baik di atas segala sesuatu. Karena itu berakibat yang positif atau negatif pada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda, memelihara Anda, menyembuhkan Anda, dan menguatkan Anda selalu dalam kehidupan ini. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.